kau bahasa apa, Janco? Oh, yang saya bahas tuh adalah kata-kata Islam yang diambil Kristen, cu. Emangnya yang lain duluan agama ke Islam kah atau Katolik? Lah kenapa Kristennya ke Arab-Araban? Mana pernah ada jiblak kamu punya bahasa dari bahasa Arabmu? Mana ada? Ah, kenapa Kristennya ke Arab-Araban di Indonesia? Coba lihat di Yang Inggris mana? nggak Yang ada ke mana? Coba Arab-Araban mereka. kau coba mana yang ada? Kristen Jelasin. Indonesia aja yang ke Arab-Araban. Nah, memang kau orang Indonesia, bukan kau orang Arab. Ya, terus Jelasin. kenapa kalian di Indonesia ke Arab-Araban kenapa? Ya, kamu yang memang cari masalah, bukan kami. Sudah tahu nama Allah itu nama Tuhan umat Islam dari bahasa Arab. Itu bahasa mana? Terus Aku tanya kau, Allah itu bahasa Alkitab, mana? Bahasa Indonesia kah bahasa Arab? Jelasin. Alkitab itu ya dari bahasa Jangan sih kau Arab. bawa kemana-mana. Nama lain. Allah itu bahasa Indonesia kah bahasa Arab? Nama Jangan lain kau dari banyak cerita. Al-Quran saya. Lalu kau kenapa Kristennya ke Arab-Araban dari mana kau ambil? Sekarang aku tanya Anda. Allah itu bahasa Indonesia kah bahasa Arab? Enggak usah kau tanya saya. Enggak usah kau tanya, kau jelasin kalau begitu. Kau jelasin dari mana kau malingin itu kata Allah tuh dari mana kau malingin? Sekarang saya tanya kau tinggal di Indonesia, kau tinggal di Arab. Kristen dari mana malingin kata Allah tuh dari mana? Sekarang Kristen yang duluan kah? Yang kau punya agama yang duluan? Sejak kapan ada Kristen di Arab? Sejak kapan Kristen ada di Arab? Tidak ada. Makanya kenapa kami pakai Allah? Kami tidak pakai Allah. Bahasa Indonesia Allah, bukan Allah, bukan di Indonesia. Ya kalaunya kagak ada Kristen di Arab, lalu kenapa kau ke Arab? Nggak ada Kristen di Arab. Nggak ada. Kamu yang ngadi-ngadi, kau yang ngadi-ngadi. Pakai kata Allah pula, pakai Allah baba, kau orang Indonesia, kau orang Arab. Aku tanya kau. Apa? Kau orang Indonesia, kau orang Arab. Mengapa? Ya kau ngapain kau ALH? Emang terjemahan awal pakai bahasa Indonesia kah pakai Arab? Lah terus kau orang mana? Saya orang Indonesia. Lah terus kenapa kau pakai bahasa Arab? ALH, bukan AWLH. Kenapa ngambil dari bahasa Arab salah tuh? Paham kau? Dari mana kau ngambil bahasa Arab? Kristen nggak ada di Arab. Saya tidak pakai bahasa Arab, saya pakai bahasa Indonesia. Lokal, saya orang-orang lokal di Indonesia. Arab, cucu. Emangnya kau sudah menciptakan. Emang wedus kau ini? ALLAH itu dari bahasa Arab, cu. Aku tanya kau. Aku tanya kau. Coba kau sebutkan abjad dari bahasa Indonesia. Pokoknya kau paham. Kau abjad bahasa Indonesia. Kau kembali dulu ke SD, ya. Ya benar. Udah tua itu. Masa nggak paham pelajaran SD? Jangan kau memulai. Dengar, jangan kau memutarbalikkan fakta. Kenapa pula kau? Bahasa Indonesia itu yang benar itu ALLAH. Halo, Patua. Pakai dulu bajunya, nanti ditiup angin rusuknya. Pakai dulu bajunya. Nanti orang susah. Yang kayak gini teman-teman serahin ke moderator aja, kita nonton dulu. Silakan. Rusukmu ditiup angin, terbang kau. Pakai bajumu. Pakai bajumu, Patua. Pakai dulu bajumu, nanti ditiup kau. Emangnya aku nggak pakai baju? Kau terbang. Pakai dulu bajumu ya. Kau. Nanti rusukmu ditiup angin. Ayo pakai bajumu ya. Kasihan kau udah tua. Pakai bajumu. Oh, malu-maluin aja kau, pakai bajumu. Jangan. Malu dari mana? Emang saya berbicara. Iya, pakai dulu bajumu. Pelan ngomongnya, pakai bajumu, nanti kau ditiup angin rusuk kau. Terbang kau nanti. Istrimu yang susah. Malam mana ada angin, Cuk. Si Lobo sini, pakai bajumu. Pakai dulu bajumu, ayo. Nanti rusukmu ditiup angin. Ditiup angin rusukmu, terbang kau. Udah. Pakai bajumu. Angin. Udah. Mau apa kau mau sparring kau? Kenapa? Mau sparring kau Patua?
Enggak, Sono lah. Sono tidurlah kau tidur. meluruskan, Kau nggak punya ilmu kau. meluruskan. Tidur aja kau nggak punya ilmu kau tidur sana pulang. Is, pulang kau. Udah tua kau. Udah Bang Paras. Ayo, Yuk, pulang. lanjut diskusinya dah. Nggak seru ini. Oke? Turunin aja, nggak seru. Oke? Buka kamera dulu sebentar saya ya, buka kamera. Mana nih kamera saya? Oke Bang Paras, saya lanjut ya. Saya turunin dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kayak gitu serahkan ke moderator aja ya. Kesurupan kesurupan. Iya. Banyak rupanya yang kesurupan sama aja. Janganlah kau bawa bahasa kasih kau ya. Aduh. Bahasa kasih, bahasa roh masa kayak gitu. Ya iyalah, jelas kesurupan dia karena makan babi. Dalam babi itu ada setan, kan gitu. Assalamualaikum Tan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang? Islam. Ada yang mau disampaikan? Tak, itu memang orang bodoh kalau seperti itu Bang. Ya biarin aja Bang. Gak usah dicaci maki lagi, nanti malah rungkat kita. Bang. Ya? Turun Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Mana yang Kristen ini? Cacingan tadi, iya. Memang cacingan dia tadi. Halo, selamat malam. Ya, halo. Selamat malam. Iya, Islam, Kristen, Katolik Bang. Ustaz. Iya. Kristen. Oh, buka dulu kameranya. Nah, gitu dong. Iya, gimana Bang? Yang minta sparring tadi siapa itu, Ustaz? Gak tahu juga, saya nggak kenal. Enggak, kawan kau yang kau naikkan tadi. Oh, itu moderator saya itu. Kenapa? Moderator naikin dia biar sparring kami. Dia minta sparring tadi. Oh. Bang Paras kau disuruh naik lagi Bang Paras. Naiklah. Ayo tuh. Gak usah lah, nggak seru Bang. Ya, ngapain juga kita berantem di atas. Lebih baik kita diskusi. Dia minta sparring di mana? Dia mau sparring di mana? Ya udah nantilah. Malah saya bahas itu kalau di room saya. Ya kalau kita mau diskusi lintas agama, diskusi pakai data aja, nggak usah saling caci maki. Ya, oh ya mantap. Kita bahas apa, Ustaz? Iya, kira-kira Anda mau nanya apa nih? Nah, kalau pertanyaan saya nanti ekstrim, Ustaz. Nanti Nggak apa-apa. Kita gantian nanya. Di luar sana tersinggung. Ya kalau bisa dijawab saya jawab. Tapi kalau saya boleh tanya, nanti kan kita akan tanya juga. Oh, gini, Ustaz. Dengar-dengar ya. Dengar-dengar ya. Benar nggak Muhammad itu penjahat kelamin? Dengar-dengar, saya dengar info ini di komal-komal orang. Katanya dia Muhammad itu menikahi anak di bawah umur. Oh, baik. Terus katanya lagi banyaklah tentang Muhammad. Baik, saya jawab dulu ya. Sebenarnya nikah di bawah. Saya sering di komal-komal orang. Berkat. Apa yang ngajak sparring tadi Berkat? Kau pakai kuping kau kan? Kau buka kameramu dulu. Halo. Ya udah, open cam saya. Buka kameramu. Kau sparring di mana? Kau minta sparring di mana?
saya nggak minta sparring, tapi kalau kau mau minta sparring, ayo. Ayo kita sparring di mana? Tadi sudah buka kameramu. Kita jumpa di mana? Di Jakarta. Oke. Buka kameramu. Emang otak kau sparring nanti jumpa aku Siapa yang juga minta sebelah sparring? kau. Ngomongnya pelan-pelan biar roomnya nggak rungkat ya. Siapa yang minta sparring tadi? Kau yang minta sparring sama Kau siapa punya itu? kuping nggak? Kau Sama punya si kuping Lobus. nggak? Kau minta Dengar. sparring sama si Lobus itu. Dengar kupingmu. Makanya kupingmu dengar. Bocor. Open cam dulu kau. Kau bocor kau memang. Open cam dulu Kau otak kau. Udahlah. Saya itu mau diskusi Bang Paras. Nggak seru yang kayak gitu. Saya turunin aja dia. Oke. Udah, saya turunin aja, nggak usah diladenin kayak gitu Bang. Teman-teman semuanya kita diskusi ya, ngapain kayak gitu, nggak seru. Saya aja malas gitu dengarnya. Ya kalaunya untuk tadi ya kata abangnya tadi, apakah Nabi Muhammad itu ya menikahi anak kecil? Ya di Bible lebih dulu ada ya, Yusuf menikahi Maria atau menikahi anak kecil. Terus juga Ribka dinikahi umur 3 tahun. Ya memang karena di Kristen nggak ada batasan seseorang wanita itu menikah di umur berapa. Nggak ada gitu ya, nggak ada. Dah lah ya, jadi pengajaran penjahat kelamin tuh lebih duluan ada di Kristen ya. Oke, kita lanjut lagi. Halo, selamat malam. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Bang. Ya, di profilnya kan ada Masjid Banda Aceh tuh, Pak Oh Ustaz. iya. Ada yang mau disampaikan? Kita cari Kristen nih Bang, biar diskusi. Oh, itulah yang saya bilang sama Pak Eh, Ustaz, tetap berjuang, tetap berjihad di jalan Allah. Oke, Jangan makasih. mundur. Syukron jazakallah ya atas ininya dukungannya. Oke, Aceh tetap mendukung orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Baik, insya Allah. Oke Bang, saya Oke, gantikan dulu ya biar kawan Kristen bisa naik, oke? oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya di sini, saya cerita sedikit ya teman-temannya. Kenapa saya di sini? Tadi Anda tahu nggak Habib Banua? Habib Banua tuh ya beliau anggota DPR Kalsel kan. Tadi beliau mau undang saya, kebetulan saya juga mau ke Banjar nih ya. Pas saya di Banjar, nih nginep di Hotel Lex Kayu Tangi. Siapa tahu nanti ya, nanti Bib ya kalau beliau nonton ya, kalaunya udah datang yang direncanakan tadi ya, panggil aja gitu, WA aja Bib. Tahu sama Habib Banua teman-teman, tahu nggak? Iya, saya di Hotel Lex Kayu Tangi ya, beliau yang undang saya. Oke, kita lanjut. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Malam Bang. Abang Kristen, Islam, Katolik Bang? Ya Kristen Pak. Kristen. Mungkin kita bisa diskusi, tanya jawab, silahkan. Ini saya mau bertanya Pak Ustadz PI. Apa tuh? Ini kan posisinya masih di bulan suci Ramadan. Udah enggak. Hari raya Enggak. sekarang posisinya. Kemarin kan baru kita lewatkan bulan suci Ramadan. Jadi kebetulan tetangga saya di sini adalah di tetangga saya beragama Muslim. Terus? Jadi dia memang puasanya lancar terus. Cuman dia jualan. Jualan Jualan. Jadi kami yang makan jualannya tiap hari.
Itu bagaimana itu ya Pak Ustadz PI? Yang penting dia puasa, dia jualan makanan, ya bagus, nggak ada masalah kalau dia jualan sambil puasa. Berarti itu tidak masalah Pak Ustadz kan? Nggak masalah, karena yang dijual Itu- kan untuk orang Kristen. Nah, Jualan yang apa itu yang dulu? saya utarakan sama Pak Ustadz. Jualan apa dulu dia? Jualan ya lontong, mie ayam. Oh, Nah, ayam begitu. kayak gitu. Ya. Jelasnya dia Ya. umat muslim, dia puasa, saya tahu dia puasa, cuman dia jualan Gini, terus gini. tiap hari. Gini, kalau dia muslim ya, kalau di mayoritas muslim dia jualan kayak gitu, maka itu tidak diperkenankan, dilarang karena tidak menghormati orang puasa. Tapi kalau Jadi dia di itu berdosa mayoritas tidak Pak Ustadz? Kristen, Yang punya warung berdosa tidak itu? yang punya warung Islam tapi dia jualan di mayoritas Kristen di kampungnya itu, maka enggak ada masalah. Oh bukan, di kampung kami ini bukan mayoritas muslim, bukan. Iya, kalau mayoritas Kristen yang tidak berpuasa lalu dia jual mie ayam, ya boleh, nggak ada salahnya. Makanya aku bilang di tempat saya ini bukan mayoritas Kristen, gabung, cuman dia taat dengan puasanya. Nah, tapi dia berjualan tiap hari. Nggak ada masalah, Bang. Oh, nggak ada masalah. Jadi kenapa ada masalah daging babi di Medan Pak Ustadz? Padahal yang makan, yang beli daging babi umat Kristen. Kenapa itu ada masalah Pak Ustadz? Kalau jualannya di pinggir jalan mau kayak gimana, Bang? Ini juga jualannya di pinggir jalan Pak Ustadz. Kalau jualannya di pinggir jalan tidak teratur, ya jelas lah itu urusan Pemdanya. Saya minta keterangan dari Pak Ustadz lah. Saya minta keterangan Iya. Pak Ustadz. Ini Tahu yang di saya kampung gini, saya Bang. ini Gini. di bulan suci Ramadan, dia umat Muslim, dia puasa, tapi jualan. Nah, kami tidak ada penggerebekan sekalipun, tidak ada, masih aman-aman saja. Tapi kenapa di Medan itu jual daging babi, kok bisa rusuh Pak Ustadz? Bang, itu kan kalau jualan di jalan yang besar itu mengganggu jalan, Bang. Maka jelas Pemkot itu bakal menegur gitu. Coba jualannya. Jadi sebelum gini, puasa kenapa tidak mengganggu jalan? Sebentar gini. Jadi gini, kalau dia mau jualan daging babi, juallah di sebuah pasar gitu. Jangan di pinggir jalan. Oke. Dengar Pak Ustadz, sebelum pun kejadian kemarin, orang itu jualan di situ. Hah? Gimana? Nah, sebelum kejadian kemarin, orang itu jualan di situ. Ya kenapa di saat bulan suci ini direpotkan? Oh, berarti tanya pemerintah kotanya itu kenapa ada aturan gitu. Oh, oke Pak Ustadz. Saya bukannya apa Pak Ustadz? Ya, dengan artinya kenapa usil apa segala macam. Nah, padahal di kampung saya ini ya nggak mungkin lah orang Muslim jual daging babi kan, jual lontong. Tapi tidak dipermasalahkan. Urusan Pemda itu, Bang. Urusan Pemda itu pemerintah daerahnya atau pemerintah kotanya. Oh, berarti pemerintah daerah ini juga berpihak-pihak ya? Setahu kita kan pemerintah daerah itu nggak berpihak salah satu agama, enggak. Ya iyalah, karena di Medan itu udah mayoritas orang Batak, tapi kenapa bisa segawat itu? Ya, tanya ke Pemkotnya itu. Kalaunya di tempat kita orang jualan yang tidak bau amis ya mungkin bisa gitu. Entah apa alasannya gitu. Oh, berarti intinya Pak Ustadz PI beginilah, intinya yang jualan di tempat kami ini orang Muslim yang saya bilang ini jualan dia tiap hari, memang dia menjalankan puasa dengan baik, tetapi dia melanggar supaya jangan berjualan di bulan puasa. Nah, berarti itu tidak salah Pak Ustadz ya? Gini. Kalau dia jualan mie ayam juga di samping jalan besar, ya mie ayam Di pinggir jalan besar nih Pak Ustadz? Iya, pasti juga ditangkap Pemkotnya, dibersihkan Pemkot. Makanya aku bilang itu tergantung Pemkotnya juga ya. Iya, itu urusan Pemkot masalahnya, bukan masalah ajaran itu.
Berarti Pemkot kami Jambi ini masih sehat pikirannya ya. Ya mungkin kan setiap pemerintah daerah kota itu beda-beda kebijakannya. Makanya aku bingung Pak Ustaz. Jadi semenjak dia jualan di bulan puasa full dia jualan terus. Saya berniat begini, saya akan live dengan Pak Ustadz P. Akan saya tanyakan apakah dia berdosa dengan menjual makanan tersebut apa tidak. Nggak ada urusannya, nggak ada sangkut pautnya dengan dosa. Berarti tidak berdosa dia itu Pak Ustadz ya? Iya, masa orang jualan berdosa? Oh, berarti yang berjualan daging babi di mana itu berdosa? Yang berjualan daging babi itu? Menurut agama dulu Pak Ustadz. Jangan menurut Pemkot dulu, menurut agama. Ya, menurut agama, kalau menurut agama sesuatu yang haram dijual maka ya dia melakukannya haram. Oke, jadi kalau kita berjualan di bulan puasa itu nggak haram. Kalau kita berjualan di bulan puasa, berjualan makanan sehari-hari, bukan makanan. Banyak orang jual makanan, tanda kutip Pak Ustadz ya, tanda kutip. Tanda kutip Pak Ustadz PI. Kita berjualan di bulan puasa itu bukan jualan kain. Tanda kutip dulu Pak Ustadz ya, Pak Ustadz PI ya. Dia seorang agama Muslim, tapi berjualannya jualan nasi goreng tiap hari, mulai pagi sampai malam. Berjualan terus. Jadi itu tidak berdosa ya? Itu ya nggak ada sangkut dengan dosa. Urusannya dengan Pemkot itu jualan siang itu. Bagaimana ya Pak Ustadz? Tapi menertibkan di bulan puasa, bagi saya itu salah. Ya. Kalau umat Muslim Pak, bagi saya kalau umat Muslim berjualan lontong pagi padahal dia Muslim itu salah bagi aku. Gini, apapun yang dia jual makanannya, kalau dia diperbolehkan oleh aturannya ya pemerintah kotanya dari pagi boleh jualan, lalu dia jual nasi goreng nggak masalah, atau dia mau jual daging babi nggak masalah. Tapi kalau ada pemerintah kotanya ya dari pagi tidak boleh buka atau ada aturan tertentu yang nggak bisa juga buka nasi goreng tersebut. Berarti Pemkot Jambi ini salah menurut Pak Ustadz, salah. Ya tergantung kebijakan Pemkot masing-masing, kita nggak bisa menyalahkan. Ya tapi kalau menurut agama Muslim, bagi aku ini sudah sangat menyalahi, karena diturunkan moderator lagi. Iya. Sabarlah Pak moderator ya. Ada aja. Lanjut. Udah hampir jam 12 malam ya ini ya. Bentar saya lihat WA bentar ya. Belum ada itu si Habib Banuanya hubungin saya. Dah, nggak apa-apa, lanjut dulu. Apa? Turun naik. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Ustaz. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Islam ya? Islam. Bu, kita lagi diskusi lintas agama yang naik khusus Kristen. Saya gantikan dulu ya. Iya, dengan kawan Kristen yang mau naik, oke? Iya, oke. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok goyang-goyang? Iya, saya sambil ngecas teman-teman, sambil ngecas. Saya pegangin HP-nya. Halo, selamat malam.
Galael, selamat malam. Oh iya tuh, ada yang nilep duit orang Katolik dipakai buat umroh. Apa ya, jelas lah itu haram. Itu ya katanya kepala cabang rantau Prapat ya BRI. Ngapain nilep uang duit orang Kristen, duit Katolik dibawa naik haji? Ya, naik haji umroh. Ya sia-sia, umrohnya haram. Koplak gitu. Aduh. Halo, selamat malam Bang. Enggak, Allah itu menerima yang baik-baik, lagi halal gitu. Uang curian itu cuma apa? Cuma capek dapatnya. Ya, cuma capek dapatnya kalau uang curian tuh. Gelap. Gelap. Iya, sorry teman-teman, saya ngelak ya. Kenapa Ngelak tadi tadi. diturunkan aku Pak Ustadz PI? Itu Pak Moderator tadi. Kita bahas yang lain aja sesuai tema kayak atau yang Bukan, lain. yang saya bahas dengan keadaan di lingkungan saya. Udah jawabannya kayak gitu tadi. Berarti yang berjualan di tempat kami ini tidak berdosa Pak Ustadz ya? Nggak ada hubungannya dengan dosa. Oh, oke, siap Pak Ustadz, siap. Siap. Oke, terima kasih Pak Ustadz, saya sudah dilayani di live Anda. Oke. Ada lagi Pak? Sudah, Kawan hanya itu Kristen aja pertanyaan saya Pak. Baik, makasih ya. Siap. Halo, selamat malam. Halo Pak Ustadz. Malam Bang. Malam. Islam Kristen. Gimana Pak Islam Ustadz? Kristen atau Katolik? Katolik. Buka dulu kameranya Bang. Lagi di mana Tat? Di Banjarmasin. Di Hotel Lek. Iya Bang. Abang seorang Katolik, Anda mau bertanya atau mau ditanya Bang? Ini filter teman-teman, mulut saya nih lebar kali mulutnya kata teman-teman. Iya, saya pun heran, filter kayaknya. Bisa ditanya, bisa bertanya. Anda mau nanya apa? Pak Ustadz dulu yang nanya. Anda Katolik kan tadi? Iya Pak Ustadz. Kalau Anda Katolik, ada nggak Yesus nyuruh jadi Katolik? Enggak. Lalu kenapa Anda jadi Katolik? Kalau Yesus nggak nyuruh? Karena saya percaya Yesus. Lah, kalau Anda percaya Yesus, ikuti perintah Yesus. Yesus tidak pernah memerintahkan jadi Katolik. Lalu ngapain Anda jadi Katolik? Tuhan Yesus tidak membawa agama Pak Ustadz. Enggak menyuruh Katolik atau Nasrani atau Muslim. Makanya udah tahu dia kagak bawa agama, lalu kenapa kau beragama Katolik? Karena di sana kepercayaan saya bertumbuh. Karena di Katolik kepercayaan saya bertumbuh. Dari siapa? Ya bertumbuh di situ. Saya jadi bertumbuh dari ikut orang tua gitu. Tidak.
Orang tua saya bertumbuh Protestan. dari apa? Gak mungkin kalau bertumbuh dari Yesus. Yesus tidak pernah menyuruh jadi Katolik. Tidak ada Yesus menyuruh mau jadi agama apapun. Cuman kalau kita dipercaya sama Alkitab, kita kan bebas milih. Nah, iya, kalau Yesus tidak menyuruh jadi agama apapun, kenapa Anda beragama Katolik, Bang? Saya suka jadi Katolik. Kenapa? Yesus padahal nggak ada nyuruh. Karena saya suka Katolik. Oh, alasannya suka. Nah, Oh, suka-suka kau lah kalau kayak gitu, Bang. Beragama suka-suka kau. ya iyalah. Iya. Kan bebas beragama. Ya kan kalau kita beragama itu pasti mengikuti dari tokoh pembawa agama. Di Islam contoh Nabi Muhammad, diikuti Nabi Muhammad. Nah, Gitu. Apa perkataan Nabi Muhammad diikuti? Bagaimana sholat Nabi Muhammad diikuti? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ikut umat Islam. Nabi Muhammad dia Islam, maka umatnya juga Islam. Nah, sekarang Yesus bukan Katolik, bukan Kristen. Lalu kenapa Anda jadi Katolik? Tokohnya di Kristen itu kan Yesus. Di Katolik Yesus juga tokohnya tuh tokoh sentral yang diikuti katanya pengikut Yesus. Yesus itu tidak membawa nama gereja, Pak Ustadz. Iya, memang di zaman Yesus nggak ada gereja, Bang. Mana pernah Yesus menyuruh ke gereja? Nggak pernah ada Yesus menyuruh ke gereja. Ada bait suci ada. Bait suci itu bukan gereja. Nah, itulah. Ya lalu kenapa abang yang ke gereja? Itu kan di zamannya Tuhan Yesus dulu, Pak Ustadz. Kalau kita pikir ke zamannya dulu, kan dulu pun nggak ada namanya gereja, bait Allah yang ada. Jadi zaman itu kan, sekarang itu kan udah zaman modern, udah ada gereja namanya. Itu kan gereja. Oh, bait suci beda dengan gereja, Bang. Bedanya? Bait Allah ya bait Allah, gereja ya gereja. Kalau bait Allah itu kan ada di Yerusalem, bukan gereja. Kalau Yesus mengajarkan ke bait Allah, ya dia. Maka abang yang mengikuti Yesus seharusnya ke bait Allah, bukan ke gereja. Kapan ada Yesus nyuruh ke gereja? Di Indonesia kan nggak ada itu ya disebarkanlah ke seluruh dunia, makanya ada gereja. Nggak mungkin saya sampai ke Roma ke bait Allah. Nah, kalaunya tidak ada ya contoh dari Yesus atau suruhan dari Yesus, maka ngapain ke gereja? Tadi Bang ya, coba kita pikir. Agamanya Yesus kagak pernah nyuruh jadi Katolik. Habis itu ya yang kedua, Yesus tidak pernah menyuruh ke gereja. Ya, kalau Anda ikut Yesus, ikutilah bagaimana Yesus itu hidup. Yesus ke bait Allah, Yesus apa yang dikerjakan di situ? Bait Allah itu gereja, Pak Ustadz. Beda, Bang. Bait Allah itu dalam bahasa Ibrani, bait Allah. Kalau bahasa Arabnya baitullah, rumah Tuhan gitu. Iya. Rumah Allah. Iya. Kalau gereja itu bukan bait Allah. Itu bait Allahnya itu. Beda, Bang, beda bahasa dia. Itu sama Pak Ustadz, kalau sama kami sama. Wah, berarti perlu abang pelajari dulu apa itu bait Allah. Beda dengan gereja masalahnya. Kalau sama kami, bait Allah itu adalah gereja juga, tempat berkumpulnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, tempat berkumpul tuh gereja. Ya, tempat berkumpul. Ada nggak Yesus nyuruh kumpul di gereja? Ada. Kapan Yesus nyuruh kumpul di gereja? Berdoalah di bait Allah katanya itu. Bait Allah beda dengan gereja. Bait Allah itu bukan tempat ngumpul. Bait Allah itu tempat ibadah, bukan tempat ngumpul. Iya. Kalau gereja tempat ngumpul, maka adakah Yesus nyuruh ngumpul di gereja?
itu kita harus kembangkan pikirannya Pak Ustadz. Berkembang gimana? Kayak orang Pak Ustadz. Nanti- Nah, ada disuruh Nanti lama-lama pos kamling jadi gereja pula, Bang. Iya, pos kamling di kampung Abang tuh ya lama-lama jadi gereja juga karena tempat ngumpul itu pos kamling. Oh, itu beda. Pos kamling. Nah itu Bang, padahal saya nanya cuma sedikit loh. Pusing kan jadinya. Jadi kalau menurut Pak Ustadz gereja itu apa? Gereja. Jadi menurut saya gereja itu ya sesuatu yang dibuat-buat oleh keagamaan Kristen maupun Katolik gitu Bang. Yang tidak ada dasarnya dari Yesus. Menurut Pak Ustadz kan? Ya kalau menurut saya gitu. Tapi kalau mau kejam-kejam sekalian, ya kejam-kejam sekalian bagi saya ya sebagai umat Islam yang tidak syirik, maka saya sebut di gereja itu tempat penyembahan berhala gitu. Iya. Itu kan versi orang Pak Ustadz. Versi kita itu kan Pak Ustadz. Kalau menurut Pak Ustadz itu kan itu. Kalau menurut versi kami orang Kristen beda. Kalau sama kita pemikirannya berarti udah satu dong agama kita. Gitu. Tapi kenapa Bang? Abang Katolik ya? Iya. Ada nggak Bang yang kayak joget-joget gitu di gereja tuh? Nggak ada Pak Ustadz. Itu apa yang joget-joget di gereja Bang? Video-video yang kita lihat tuh. Di gereja kami nggak pernah ada joget-joget Pak Ustadz. Iya, ada gereja lagi. Makan di gereja. Joget-joget dia di gerejanya. Hah? Untuk makan aja pun nggak bisa di gereja kami Pak Ustadz, atau merokok nggak ada bisa. Apalagi joget-joget. Kalau kami, kalau di gereja Katolik itu syadu namanya, harus hening. Kalau udah namanya masuk acara itu jarum aja kedengaran kalau jatuh, hening, sakral namanya. Itu saya mau tanya Bang, bunyi lonceng itu buat apa Bang? Tang teng tong. Itu apa itu? Bunyi lonceng itu apa? Teng. Saya sering ngerti. Malah kayak orang Pak Ustadz itu kalau udah maghrib ya kan bunyi di sana di iya, kalau itu kan kumandang azan, maghrib kan azan. Kalau kami itu kalau bunyi lonceng gereja itu apa kegunaannya gitu? Maksud saya nggak tahu itu. Acara gereja masuk gitu Pak Ustadz. Oh, acaranya masuk gitu? Iya. Kayak apa dia kayak bel gitulah. Oh gitu, ya. Saya nggak tahu, makanya nanya. Buat apa itu? Saya pikir mau apa? Ronde pertama, teng bunyi gitu. Loncengnya, kan beda-beda kita nafsirinnya. Sekali bunyi itu Ustaz. Bukan sekali bunyi itu, bukan kayak yang bilang Pak tadi itu teng, bukan kayak gitu. Iya. Teng, ronde pertama katanya Bang. Gitu Bang. Kira-kira ada yang mau Anda tanyakan? Yang mana Pak Ustadz? Abang mau nanya nggak? Mau bisa bertanya Pak Ustadz? Boleh, kalau mau nanya silahkan. Oh iya. Kalau iman kita itu bertumbuh dari mana kita tahu Pak Ustadz? Iman kita bertumbuh dari mana? Bertumbuh dari mana? Kalau iman kita itu bertumbuh dari mana, ya pasti dari dasarnya Bang. Ya dasar dari agama kita yang dipandu oleh kitab sucinya. Iya, maksudnya gini Pak Ustadz. Setauku kalau pertumbuhan iman itu atau iman kita itu udah adalah dibilangnya Pak Ustadz ya. Berarti kita untuk kanan kiri atau agama lain nggak harus saling mengejek, itu maksudnya Pak Ustadz. Ya betul.
Kalau saya sepakat itu bang, ya sepakat. Kalau untuk masalah itu ada juga di dalam ajaran agama Islam. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang di luar agama Islam yang tidak memusuhi Islam. Tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil. Gitu. Nah, lalu kenapa adanya diskusi lintas agama ini? Kayak gini, abang perlu tahu ya. Kalau kita diskusi itu tidak boleh menghina. Dalam ajaran agama Islam, Quran surah Al-An'am ayat 108, di situ dikatakan kayak gini, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilmin. Dan janganlah kamu menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Atau diskusi boleh, menghina jangan, gak boleh. Apa yang dimaksud hinaan? Ya kalaunya tidak tertulis di kitab suci, itu namanya hinaan. Tapi kalau ada tertulis, itu namanya data gitu. Jadi kayak gini bang contohnya. Ketika saya mengatakan, betulkah Yesus mati terkutuk di tiang salib? Apakah saya menghina Yesus? Kan enggak. Itu tertulis di kitab Kristen. Nah, lain halnya saya mengatakan bahwa Yesus kolornya warna merah. Nggak ada tertulis di kitab Anda kan? Itu sebuah penghinaan. Nah, gitu bang. Kalau kayak gitu kan Pak Ustadz, apakah harus keluar bahasa yang kayak gitu? Contohnya yang Ustadz bilang itu. Tergantung orangnya. Kalau saya ini bang tergantung orangnya. Kalau orangnya datang pakai adab kayak Anda, nanya, betul-betul nanya, ya saya akan hadapi dengan baik gitu. Tapi kalau datangnya gaya preman, wah saya juga pakai gaya preman juga gitu. Contoh aja nih ya bang ya, contoh. Ini tembok nih, ya ini tembok. Kalau kita punya bola, ya bola basket atau bola apa kasti, kita lempar kencang, mantulnya juga kencang ke kita. Tapi kalau kita lemparnya pelan, maka pantulannya juga pelan gitu. Ya sama-sama saya. Beda. Yang naik Kristennya biadab, maka saya tendang gitu. Itu bakalan saya perlakukan baik. Tapi kalau Kristennya naik dengan adab, maka akan saya layani dengan adab gitu bang. Tergantung orangnya, menyesuaikan juga saya tuh. Berarti gini Pak Ustadz, kalaupun orang bilang yang kurang bagus, kalau kita itu udah beriman atau pengalaman kita itu udah ada banyak di agama itu, nggak selalu kita harus balaskan Pak Ustadz. Kalau kita balaskan itu berarti sama juga dong kita seperti dia. Nah, itulah kalau menurut saya. Jadi dari mana orang-orang, contoh lah ada orang Kristen yang kayak gitu ngomong atau kurang bagus menurut Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz balas itu sama orang itu kan berarti sama dong kayak orang itu Pak Ustadz. Harus sadarkan Pak Ustadz lah biar jangan dia sampai ngomong kayak gitu. Menurut saya Pak Ustadz. Di Indonesia ini kita itu menjadi bergesekan antara Islam dan Kristen. Apa alasannya? Ada 3 hal. Yang pertama, ya karena kosakata Islam, istilah-istilah Islam ini diambil Kristen Indonesia. Contohnya kata Allah. Allah itu nama Tuhan umat Islam. Terus kata Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Qur'annya umat Islam. 3, kata ayat. Ayat itu sebutan dari penomoran Al-Quran. Itu ayat. Diambil Kristen gitu. Istilah-istilah itu dipakai oleh Kristen dalam keagamaan dia. Seharusnya kalaunya toleransi, Kristen berasal dari mana? Dari Yunani, pakailah bahasa Yunani. Ambillah istilah-istilah dari Yunani gitu.
bukan mengambil istilah-istilah Islam. Banyak lagi, Nabi, Rasul, Roh Kudus, syahadat, diambil semua. Maksudnya kan gini Pak Ustadz, kayak kami lah contoh adalah ya Kristen yang kurang istilahnya ilmu agamanya, berbicara dengan Pak Ustadz yang ilmu agamanya kan udah tinggi, contoh kan. Kalaulah orang Kristen itu ngomong yang kurang bagus, itulah contohnya harus Ustadz nampakkan bahwa Ustadz itu ilmu agamanya sudah tinggi, kan gitu kan. Begitu juga dengan kami. Jadi kalau contohnya yang Ustadz bilang tadi, lempar bola ke dinding, semakin keras kita lempar semakin keras pantulannya. Nggak ada titik temunya dong di kedua agama kita. Aturan kan kalau yang lebih tinggi ilmunya ya diredam lah, disadarkan. Itu maksud saya Pak Ustadz. Karena agama kita ini kan bisa dibilang kepercayaan masing-masing. Aku tidak bisa memaksakan Pak Ustadz untuk percaya sama agamaku. Pak Ustadz pun nggak bisa harus paksakan dengan agamaku. Jadi gimana? Ya memang kita nggak memaksa Bang. Ya nggak memaksa ya, kayak gitu. Harus Pak Ustadz menyabarkan contoh kami yang kurang ilmu agamanya. Itulah kalau menurutku Pak Ustadz. Jangan dibalas benturan keras, dibalas dengan benturan keras. Ya pecahlah. Gini, ya makanya kita mengadakan diskusi lintas agama. Karena kan banyak tuh ya juga orang Kristen buka komal-komal di TikTok nih ya, yang membahas Al-Quran saya. Ya kalau mau bahas Al-Quran saya mari ke sini gitu maksud saya. Ngapain bahas di komal dia? Baca aja kagak bisa baca Qurannya. Mau bahas Quran saya. Gimana itu Bang? Kalau yang kurang bagus itu kan, marilah kita sadarkan orang yang kurang bagus. Ya makanya saya ajak di lab saya aja gitu. Kalau mau bahas Quran, ayo silakan gitu. Bukan saya membalas, saya mengadakan room ini mari kita untuk diskusi. Bukan untuk saling adu jotos, bukan. Iya, itu maksudku Pak Ustadz. Kayak tadi kan, aku ngomong nggak ada yang lain-lain. Cuman tadi kan Pak Ustadz bilang, itu Tuhannya yang berkolor, itu apanya yang apa. Di satu sisi kan. Iya, kalau saya itu nggak sepakat. Nggak sepakat. Kalaunya sampai menyebutnya, Tuhan kamu kolornya merah. Bukan tipikal saya yang kayak gitu. Itu kalau saya kan nggak ada untuk mengejek atau bahasa saya yang kurang. Tapi kan omongan Pak Ustadz itu kan udah mengundang apa istilahnya, ada sakit hati kan gitu kan. Taruhlah saya sabar, yang penonton yang lain kan belum tentu juga. Disitulah titik-titiknya Pak Ustadz. Contohnya aku tadi kan ramah sama Pak Ustadz, nggak ada omongan. Ya tadi kan juga saya mencontohkan kan itu ngomongnya udah bilang tadi yang kolor merah lah, yang ini tadi saya mencontohkan juga Bang, mencontohkan juga ya bagaimana sebuah penghinaan itu, penghinaan itu tidak tertulis di kitab suci. Contohnya seperti apa yang tidak tertulis di kitab suci? Tuhanmu pakai kolor warna merah, itu nggak ada di kitab suci. Ngambil contoh itu pun Pak Ustadz nggak harus yang kayak gitu. Cari itu kan contohnya gitu. Contoh yang sering saya lihat gitu. Kalau saya kurang suka sama kayak gitu urusannya. Kalaunya sampai menghina sesembahan orang lain tuh nggak suka. Tapi kalaunya apa ya? Kalau ini kita pakai data oke gitu. Lanjut diskusinya. Jadi Pak Ustadz, kalau kita beragama ini Pak Ustadz, gimana kalau kita biar lebih menikmati di kehidupan kita Pak Ustadz? Dijalankan masing-masing, bukan mencampur. Iya. Jadi dengan cara gimana Pak Ustadz? Masing-masing aja gitu. Kau laksanakan perintah dari agamamu, saya juga laksanakan gitu. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Iya, pasti Pak Ustadz.
Ada lagi bang? Oke Pak Ustadz. Oke lah, itulah itu Pak Ustadz dari aku ya Pak Ustadz ya. Kalau Oke, thank you ya. bikin contoh yang paling bagus ya. Itu ya. Saya gantikan dulu abang dengan kawan Kristen yang mau diskusi ya. Oke Bang. Oke, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Islam atau Kristen, Mbak? Khayalan saja Pak Ustadz, khayalan saja. Udah jelas kamu. Kenapa Pak Ustadz? Turun. Udah jelas. Haleluya. Iya, haleluya. Kan gitu. Halo Pak Ustadz. Halo, selamat malam. Halo Pak Ustadz yang ganteng. Halo, selamat malam abang. Abang Islam, Kristen atau Katolik? Kristen Pak Ustadz. Mau nanya atau mau ditanya nih? Ini Pak Ustadz, Nabi Muhammad dalam Alkitab di mana itu? Yohanes 16 nomor 13. Bacakan dulu Pak Ustadz, apa isinya? Kita baca ya. Ya, tolong dibacakan dulu Pak Ustadz. Anda nggak bawa Alkitab kah di situ? Tidak ada. Saya punya HP satu Pak Ustadz. 16. Nih, kita baca. Lihat. Alkitab. Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di sini kata Yesus, akan datang Roh kebenaran. Siapa menurut Anda? Halo Pak Ustadz. Iya, siapa Roh kebenaran ini menurut Anda? Menurut Pak Ustadz, siapa itu? Baik, ini kita ambil ya Bang ya, Roh kebenaran ya. Kita ambil bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesianya ini kita terjemahkan ke dalam teks asli kitab Kristen kan bahasanya Yunani dan Ibrani. Baik, kita pakai Google terjemah. Nih ya, terjemahan Google. Roh kebenaran. Ya Pak Ustadz. Nah. Tuh Bang, ini roh kebenarannya yang diucapan Yesus tadi. Betul? Mana Pak Ustadz? Iya Pak Ustadz. Itu bahasa apa Pak Ustadz? Bahasa Indonesia nih. Itu bahasa. Oke, bahasa Yunani. Ke bahasa Ibrani. Ibrani. Apa itu Pak Ustadz? Ibrani kan kitab Anda, Yunani dan Ibrani. Kalau kita katakan, kita tulis roh kebenaran dalam Google, maka bahasa Ibraninya Roh Ahmad. Roh Ahmad. Roh kebenaran itu Roh Ahmad. Bukan Roh Kudus. Ahmad. Iya, Roh Ahmad. Itu ya Pak Ustadz.
Kalau bahasa Inggrisnya coba. Kalau bahasa Inggris Yesus kan kagak pakai bahasa Inggris, Bang. Yesus pakai bahasa Aramaik Ibrani dia. Iya. Itu kan tadi roh, bukan Yesus. Tadi kan kita terjemahkan roh. Iya. Roh kebenaran itu adalah roh Muhammad yang dimaksud oleh Yesus. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kebenaran itu bahasa Yunaninya Ahmad. Bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunaninya saya kurang tahu ini. Aleacha mungkin. Iya, kok bisa di situ Ahmad kebenaran. Iya, roh kebenaran ini diterjemahkan dari bahasa yang dipakai oleh Yesus. Roh kebenaran. Yesus biasa pakai sehari-harinya Aramaik Ibrani kan gitu. Coba ke bahasa Inggris Pak Ustadz, terjemahin. Roh kebenaran itu apa bahasa Inggrisnya? Spirit of Truth. Roh kebenaran. Spirit of Truth. Kalau bahasa Ibrani ya. Kalau truth. Kalau bahasa Ibraninya roh Nabi Muhammad. Kalau bahasa Ibraninya roh Muhammad. Oh, itu Pak Ustadz ya. Iya, Google sendiri yang terjemahin, bukan saya. Yang datang nanti terakhir Nabi Muhammad ya. Oh, kan Nabi Muhammad udah datang. Jadi yang dimaksud dengan ayat yang tadi itu dia datang. Jadi kata Yesus Yesus, dia akan datang roh kebenaran. Dia akan memimpin kamu ke dalam semua kebenaran. Dia tidak berkata dari dirinya sendiri, melainkan firman Tuhan yang didengarkannya. Dan ciri-cirinya dia memuliakan Yesus. Oh gitu ya Ustadz ya. Iya. Ciri-ciri yang dikatakan oleh Yesus itu, Yohanes 16 nomor 13 itu, satu-satunya orang itu adalah Nabi Muhammad, tidak ada yang lain lagi. Karena Nabi Muhammad itu firman Tuhan langsung dari mulutnya, diletakin Tuhan memakai mulut Nabi Muhammad. Makanya ada tuh di Quran surah An-Najm. Quran surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak berkata sesuai dengan hawa nafsunya. Kan kayak gitu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tetapi wahyu yang disampaikan kepadanya. Atau dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, Nabi Muhammad itu. Oh gitu ya Pak Ustadz. Iya. Terus? Jadi yang tadi ku dengar Pak Ustadz, Alkitab itu diambil dari Arab. Kenapa itu Pak Ustadz? Apanya yang diambil dari situ bahasanya? Sekarang kamu menyebut kitab kamu apa? Iya tadi Pak Ustadz bilang dicuri dari bahasa Arab, Alkitab. Apanya yang diambil dari situ Pak Ustadz? Saya mau tanya dulu, Kristen mengambil kosakata Alkitab itu dari mana? Iya, aku pengen tahu. Maksudnya yang ini Alkitab tadi kan Pak Ustadz bilang. Saya yang jelas, ente yang jelasin karena ente yang pakai nama Alkitab. Bukan aku yang ciptakan itu Pak Ustadz. Itu kan dari itunya. Tanya dulu sama lembaga Alkitab Indonesianya. Dari lembaga Alkitabnya itu. Maksudku, kenapa di mananya dari bahasa Alkitab itu diambil dari Arab kayak gitu loh? Tanya sama Pak Ustadz. Ya memang Alkitab itu dari bahasa Arab. Nama lain dari Al-Quran. Oh, alnya itu. Al-Quran, Alkitab itu. Kalau Al-Famad sama juga dari Arab. Ini saya bahasakan. Zalika Alkitab. Al-Quran ini.
Al-Maidah kayak gitu. Dari Jadi Arab lah itu Pak Ustaz. bahasanya tuh dalika Alkitab Al-Quran ini, terjemah Indonesianya Al-Quran ini, Alkitab Kalau Al-Quran Alfamart, Indomaret Pak Ustaz. itu tempat kau Alfamart. belanja. Iya kan dari Al juga, Alkitab, Al-Quran, Alfamart. Beda. Beda. Oh beda. Dah. Iya Pak Ustaz. Dah, tahu jawabannya kan? Iya, aku baru. Jadi Pak Ustadz, halo Pak Ustadz. Iya. Udah dulu ya Bang ya. Ngelek-ngelek kau Bang. Oke. Teman-teman, di tempat saya udah 1:30 malam. Gimana nih? Saya mungkin bisa istirahat dulu ya. Hah? 2 lagi nawar kau. 2 lagi katanya, enak kali. Di tempat saya nih 0022. 0022. Oke, ya. Lanjut tat, satu lagi. Udahlah, satu lagi ya. Jangan kemana-mana. Yaudah, satu lagi kita layan ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, Kristen, Islam atau Katolik, Bang? Kristen. Kau ada akun yang bisa open cam nggak? Karena syarat utamanya harus on cam. Oh, nggak bisa on cam, Bang. Iya, pakai dulu akun yang bisa on cam ya, Bang ya. Baru naik lagi gitu. Oke. Sekarang kita naikkan yang lain. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam. Iya, Kristen, Islam atau Katolik? Kristen Pak Ustadz. Bolehlah buka kameranya, silakan. Ini lagi apa ini Pak Ustadz? Lagi dalam Buka gelap-gelap. dulu diskusi kita. Pak Ustadz. Halo. Buka dulu kamera kamu. Ini lagi gelap Pak Ustadz, lagi gelap. Ada. Buka dulu kamera kamu, baru kau ngomong. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Malam, Bang. Iya. Abang Kristen, Islam atau Katolik? Kristen, Bang. Mungkin bisa diskusi nih. Abang Kristen terakhir yang saya naikkan malam ini nih. Silakan dulu dibuka kameranya. Kenapa harus buka kamera? Nah, karena saya satu menghindari hujatan, 2 saya dapat melihat lawan debat saya apakah memperhatikan jawaban atau tidak. Oke, baik. Tapi di sini nggak ada lampu. On cam wajib. Kapan-kapan saja. Oh ya udah, kalau gitu saya gantikan dulu ya. Baik. Oke. Kalau kapan-kapan saja ya udah, saya gantikan dulu. Ya emang iya ya teman-teman. Kalau nggak ada masalah tuh ya nggak buka aja ya kameranya, nggak ada masalah kan gitu. Ada lagi? Devin ini tadi udah minta naik.
Halo, selamat malam. Oke, selamat malam Pak Ustadz. Malam. Silakan dibuka kameranya, Bang. Oke, siap-siap. Oke. Oke, Bang. Thank you telah membuka kamera. Kira-kira nih, Anda dari Kristen, Islam atau Katolik? Kristen. Mungkin Anda mau bertanya, Bang? Iya, saya mau bertanya. Nabi Boleh gantian Muhammad dalam Alkitab. Oke, boleh gantian kita nanya ya nanti ya. Oke, siap. Oke. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, kok Pak Ustadz bisa mengklaim bahwa Nabi Muhammad di dalam Alkitab? Oh iya, karena Yesus yang berkata. Nah, jadi ngelak kan ya teman-teman. Gimana Bang, diulang, ngelak tadi Anda? apa memang nama Muhammad itu tercatat di Alkitab atau memang hanya secara logika Pak Ustadz aja? Oh, tercatat Bang. Nah, boleh. Tercatat dengan nama lain dia. Nah, karena tadi saya sedikit mendengar Pak Ustadz mengartikan dengan bahasa bahasa Ibrani. Ibrani tadi, iya. Nah, jadi Pak Ustadz ini mengklaim bahwa itu pikiran saya Pak Ustadz, kita nggak bisa mengklaim memang di sana, artinya kita nggak bisa mengklaim bahwa itu nama Muhammad, karena memang bahasa yang namanya roh kebenaran itu memang itu tulisannya seperti itu. Jadi bagaimana Pak Ustadz mengklaim bahwa itu Muhammad? Contohnya Pak Ustadz. Gini, karena bahasa yang digunakan Yesus bahasa Ibrani, terus dari penerjemahan Google menerjemahkannya begitu. Ya betul, tapi bukan dalam arti itu nama Muhammad. Memang di sana bahasanya memang seperti itu. Roh Ahmad. Iya. Nah, tapi selain itu kan ada juga ciri-cirinya yang disampaikan Yesus di ayat itu. Yang adakah tertulis nama Muhammad? Ada yang Roh Ahmad tadi. Itu ku bilang Pak Ustadz, cara logika berpikir Pak Ustadz ini gimana? Kok langsung bisa mengklaim dengan bahasa Ibrani? Tidak bisa Pak Ustadz. Bisa karena ada ciri-cirinya yang bisa saya klaim karena ciri-cirinya disebutkan Yesus. Contohnya begini Pak Ustadz, kan cara logika berpikir Pak Ustadz ini sekarang kayak gini. Contohnya bahasa Minang iyo, pas kebetulan ada bahasa Indonesia iya. Nanti kita artikan bahasa Minang iyo ke bahasa Indonesia jadi iya. Jadi apakah kita mengklaim bahwa itu namanya iya? Iya betul. Tidak seperti itu. Betul, iya namanya iya, dasarnya iya. Kan gitu. Jadi enggak, maksudnya kayak gini Pak Ustadz. Padahal memang perkataan iya itu, padahal kadang orang bertanya apa iya betul atau begini. Iya. Jadi kita jangan mengklaim bahwa itu yang punya nama iya. Pas kebetulan orang bertanya, kita jawab iya. Oh, berarti itu namanya. Yang itu pasti kita klaim aja seperti ini. Gini. Sudah saya bilang samamu di Yohanes 16 nomor 13 itu Yesus menyebutkan Roh Ahmad. Roh Ahmad itu apakah betul Nabi Muhammad pemilik namanya? Jawabannya betul. Berdasarkan apa klaimnya? Berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh Yesus di ayat itu. Coba kamu baca ayatnya sampai selesai. Ciri-ciri Muhammad kayak mana rupanya? Ciri-cirinya kata Yesus, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dia menyampaikan apa yang dia dengar. Terus dia ciri-cirinya akan memuliakan Yesus. Kalau kita lihat ini satu-satunya yang dimaksud Yesus adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu wama yantiqu anil hawa. Dia tidak berbicara atas kemauannya sendiri. Tapi ya
atas firman dari Tuhan semesta alam yang didengarnya. Terus ia akan memuliakan aku, kata Yesus. Ia akan memuliakan aku. Kita lihat sekarang, ya Bang ya, Islam dan Kristen, yang mana memuliakan Yesus? Di Islam dikatakan di Qur'annya, ya, Nabi Muhammad penyampai firman-Nya. Kata Nabi Muhammad, Isa atau Yesus itu tidak dibunuh, tidak mati terkutuk di tiang salib, tapi dia diangkat oleh Tuhan, tidak diseret-seret oleh orang. Terus dia orangnya tidak sombong, dia bukan anak hasil zina, dan ibunya adalah orang benar. Coba kalau kita lihat dari Kristen, kata Kristen, Yesus itu mati terkutuk di tiang salib menebus dosa kita. Dia ditombak, terus diludahi, terus juga dipukul sampai dia disalibkan dengan mati terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa. Bentar dulu, Pak. Jadi Kristen jangan kemana-mana Kristen dulu. Kristen itu menyebutkan Yesus mati terkutuk. Pembahasannya kemana-mana. Bentar dulu Bang. Sebentar. Karena Kristen menyebutkan Yesus mati terkutuk, tapi Islam mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang yang tinggi, tidak mati terkutuk. Kira-kira yang menghina mana, yang memuliakan mana? Ya jelas Islam. Bentar dulu Pak Ustadz. Kita jangan membahasnya kemana-mana dulu. Kita harus memastikan dulu, karena tadi Pak Ustadz bahkan menulis Muhammad di dalam Alkitab. Itu dulu topiknya. Nah, iya. Jadi di mana tertulisnya? Dari Yohanes 16 nomor 13 dengan nama lain Roh Kebenaran. Bisa di sana tidak ada tertulis namanya Muhammad. Yang ada di sana Roh Kebenaran. Jadi kalau itu bahasa Indonesianya. Bentar dulu Pak Ustaz. Bahasa Indonesianya Roh Kebenaran. Kita pakai bahasa Yesus sehari-hari, Ibrani. Kalau kita pakai dalam bahasa Ibrani namanya Roh Ahmed. Kan itu. Bukan dalam arti itu Muhammad. Bukan dalam arti itu Muhammad. Roh Ahmad, apakah bukan berarti Nabi Muhammad? Ya, bukan. Betul, bukan berarti Nabi Muhammad, tapi kalau kita lihat dari ciri-cirinya yang disebutkan Yesus, udah pasti Nabi Muhammad. Itu menurut karena gini, karena saya paham maksud Anda itu kan ya, karena penamaan Ahmad itu kan banyak, bisa aja orang nama Ahmad tuh banyak kan, kayak gitu. Kan gitu. Bisa 1, 2 atau 3 kan nama Ahmad. Bisa banyak. Saya paham. Bukan berarti belum pasti kata kamu adalah Nabi Muhammad. Lalu kenapa saya mengklaim itu adalah Nabi Muhammad? Makanya saya jelaskan dari sisi ciri-ciri yang dikatakan oleh Yesus. Itu kan ciri-ciri bukan nama kan? Lah, ciri-ciri Ahmad itu kayak gimana? Itu kan cuma ciri-ciri tapi bukan nama kan Pak Ustadz? Ya, ciri-ciri Ahmad itu kayak gimana? Enggak, yang kupertanyakan sekarang ciri-ciri ataukah nama? Ciri-ciri dan sifatnya itu kayak gimana? Sifatnya dari Roh Kebenaran itu, Roh Ahmad itu. Enggak, bentar dulu Pak Ustadz. Kan Pak Ustadz mengklaim bahwa Muhammad tertulis di dalam Alkitab kan begitu? Ya, terus. Nah, jadi yang kita bahas ini sekarang, yang tercatat di dalam Alkitab itu nama Muhammad kah atau ciri-cirinya? Karena yang kita bahas itu adalah nama Ahmadnya. Biar aku ngomong bentar dulu Pak Ustadz. Bentar lagi Pak Ustadz. Nah, karena kalau kita selidiki lebih dalam, di sana tidak ada nama Muhammad. Nah, kalaupun ada ciri-ciri kesamaan yang seperti contohnya perilaku, ya itu kan kitab Anda di sana. Ngapain kau sama-samakan? Ya? Iya. Ya, oke. Baik, kalau tertulis ya Muhammad, karena bahasa Ibrani nggak ada Muhammad kayak gitu, nggak ada. Pasti dia adanya Roh Ahmad atau Ruah atau Ahmad. Roh Kebenaran adalah Ahmad. Lalu Ahmad ini banyak orang pakai nama Ahmad. Kita lihat penyampaian Yesus, ciri-cirinya kayak gimana Ahmad itu, sifatnya seperti apa? Sifatnya memuliakan Yesus. Terus dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya itu satu-satunya Nabi Muhammad. Tok pasti itu.
bukan Ahmad yang lain-lain, bukan. Bentar Pak Ustadz. Yang tertulis dalam bahasa Ibrani roh Ahmad itu bukan nama Pak Ustadz, itu bukan nama. Yang Dari artinya mana kalau kau diartikan tahu? dalam bahasa Indonesia roh kebenaran. Ya roh kebenaran bukan nama. Itu bukan nama. Jadi jangan kita mengklaim bahwa itu. Bang, Ahmad itu juga bukan nama. Jadi makanya itu ku bilang Pak Ustadz, dari mana Pak Iya, Ustadz mengklaim bahwa Muhammad ada tertulis dalam Alkitab? Tidak bisa Pak Ustadz. Lalu bagaimana saya cara mengklaimnya? Maka kita lihat sifatnya yang disebutkan oleh Yesus. Tidak bisa, terkecuali di sana tertulis Jadi nama namanya Muhammad. kalaunya sudah bisa ya kita terjemahkan namanya Ahmad, kan kayak gitu. Lalu bagaimana Ahmad ini? Ciri-cirinya juga disebutkan Yesus. Karena ciri-ciri itu satu-satunya manusia di muka bumi ini yang disebutkan Yesus itu ada pada Nabi Muhammad. Gitu. Nggak ada yang lain. Nggak ada Ahmad yang lain, nggak ada kayak gitu. Oke. Yang penting intinya Pak Ustadz, ini tolong dirubah Nabi Muhammad dalam Alkitab karena memang tidak ada. Karena memang sudah ada terbukti, nggak perlu diubah. Enggak, karena dari semalam aku nonton Pak Ustadz menyamakan yang namanya di dalam bahasa Ibrani roh Muhammad apa namanya? Ya roh Ahmad itu memang Nabi Muhammad memang. Jadi ingin saya perjelaskan sebenarnya yang tertulis di dalam sana itu roh Ahmad itu bukan dalam arti nama Muhammad, bukan ya. Kita hanya bukan nama, memang bukan nama. Kita hanya perlu mengetahui saja bahwa memang itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia roh kebenaran, kalau diartikan dalam bahasa Ibrani roh Ahmad. Jadi jangan Pak Ustadz nanti mengklaim lagi Nabi Muhammad tertulis dalam Alkitab. Jangan Pak Ustadz. Iya, berarti kalau roh Ahmadnya itu siapa? Itu kena adalah Nabi Muhammad dengan ciri-ciri yang disebutkan Yesus. Jadi betul Nabi Muhammad tertulis dalam Alkitab. Oh nggak ada, nggak tertulis. Dengan artinya apa? Dengan nama lain roh kebenaran. Dengan nama lain roh kebenaran yang disebutkan oleh Yesus. Pak Ustadz ini bersikeras dari tadi mengklaim Nabi Muhammad tertulis dalam Alkitab. Sekarang tunjukkan ayatnya. Yohanes 16 nomor 13. Di sana tidak ada Pak Ustadz. Roh kebenaran di situ menurutmu siapa? Yang penting menurutmu siapa? Dengar dulu Pak Ustadz. Kita kan lagi memastikan nama Nabi Muhammad apakah ada di sana atau tidak, kan begitu? Ya. Saya kan tidak ada mengatakan nama Nabi Muhammad dalam Alkitab. Ada. Jadi maksudnya Nabi Muhammad dalam Alkitab ini apa? Roh kebenaran. Dari mana? Itu kan cuma seciri-ciri Pak Ustadz. Tapi ini kalau gini, kalau kamu mau bantah ya silahkan kamu ajukan satu manusia yang namanya Ahmad, ciri-cirinya yang disebutkan seperti yang dikatakan Yesus. Silahkan bantah saya pakai data gitu. Karena data saya mengatakan ya ciri-ciri yang disebut Yesus yang bernama Ahmad itu satu-satunya ciri-cirinya dan sifatnya hanya ada pada Nabi Muhammad. Nggak ada dengan Ahmad atau roh kebenaran lain, nggak ada. Pak Ustadz, itu bukan bernama namanya itu Pak Ustadz. Bukan sesuatu nama yang namanya Ahmad itu Pak Ustadz. Itu artinya roh kebenaran, bukan sesuatu nama. Jadi saya hanya memberitahu ke kawan-kawan yang di bawah juga sama muslim jangan kena prank Nabi Muhammad dalam Alkitab, jangan. Kalau muslim tahu mereka paham itu. Karena kalau yang muslim pasti sepakat, paham mereka masalahnya. Karena kalau aku perhatikan dari semalam katanya Nabi Muhammad tertulis di dalam Alkitab. Nggak ada mengklaim kalau Pak Ustadz mengklaim dalam bahasa Ibrani tertulis Ahmed, berarti itu Muhammad. Oh tidak, itu memang bahasanya di sana roh Ahmad. Kalau bahasa Indonesianya roh kebenaran.
Jadi intinya Pak Ustadz, terbukti bahwa di sana tidak ada yang bernama Muhammad di dalam Alkitab. Intinya seperti itu. Jadi tulisan Roh Ahmad itu pemiliknya siapa? Nah, kalau pemiliknya itu saya kurang tahu jelas Pak Ustadz. Tapi di sana itu bukan nama Pak Ustadz ya. Baik. Roh Ahmad itu pemiliknya kita tidak tahu, sepakat ya. Sepakat kita tidak tahu, sepakat. Baik, oke. Nah, sekarang ciri-ciri Roh Ahmad itu disebutkan oleh Yesus. Jadi ciri-cirinya, sifatnya itu dia menerima wahyu dari Tuhan, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Terus dia memuliakan Yesus. Satu-satunya manusia yang bernama Roh Ahmad, mempunyai sifat roh kebenaran, bernama Pak Ustadz, itu adalah satu-satunya Nabi Muhammad. Pak Ustadz, itu bukan bernama. Itu bukan bernama namanya Pak Ustadz. Iya. Jadi yang betul itu satu-satunya roh kebenaran itu hanyalah Nabi Muhammad sesuai dengan ucapan Yesus, dengan sifat-sifat yang dijabarkan oleh Yesus. Ia akan memuliakan aku, kata Yesus. Dia akan terima wahyu yang didengarnya. Tuh. Pak Ustadz, jangan dipereng lagi. Ada yang lain. Ahmad itu bukan bernama namanya itu Pak Ustadz. Artinya roh kebenaran. Kalau bernama itu, bentar dulu Pak Ustadz. Karena kalau kita ngomong berkata bernama itu milik seseorang, mempunyai nama. Manusia kan begitu Pak Ustadz. Ya, roh kebenaran. Paham saya. Jadi harapan saya jangan berkata bernama Roh Ahmad. Jangan, karena itu bukan merujuk kepada seseorang atau yang memiliki. Ibaratnya kan kalau kita bilang bernama itu sama halnya nama seseorang kan begitu Pak Ustadz. Roh kebenaran itu ada pemiliknya pasti. Iya, tapi kan itu bukan nama seseorang kan Pak Ustadz. Betul Pak Ustadz? Roh Ahmad. Iya, betul, bukan nama seseorang, betul. Jadi cuma itu aja sih Pak Ustadz yang mau aku pertanyakan tadi. Jadi Roh Ahmad itu, bentar dulu Pak Ustadz. Roh Ahmad itu bukan sebuah nama. Kalau diarabkan pun Hamada. Kalau di Arab baru nama Hamada. Tapi kalau di Ibrani Roh Ahmad. Terus Roh Ahmad itu dijabarkan oleh Yesus, ciri-cirinya satu-satunya yang punya hanya Nabi Muhammad. Bernama kan Pak Ustadz? Ya, jadi kalau kita lihat dari sifat-sifat yang dijabarkan oleh Yesus, satu-satunya adalah Nabi Muhammad. Tapi bukan nama kan Pak Ustadz? Roh kebenaran kalau itu bukan nama, Roh Ahmad itu bukan nama memang. Ya udah. Aku cuma mempertanyakan itu aja. Kalau memang itu bukan nama, jadi yang lain nanti yang di bawah jangan kena prank lagi. Nanti katanya nama Muhammad ada di dalam Alkitab. Nggak ada yang kena prank. Jadi Nabi Muhammad itu memang ada dalam Alkitab dengan nama lain Roh Kebenaran gitu. Roh Kebenaran diterjemahkan dari bahasa Yesus Roh Ahmad. Roh Ahmad itu apakah nama? Bukan. Kalau bahasa Ibrani. Lalu dijabarkan oleh Yesus bagaimana sifat Roh Ahmad itu. Hanya satu-satunya Roh